Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan channel Ikhwan Catfish dan Koi Farm. Nah, alhamdulillah sobat, pagi hari ini cuacanya cukup cerah. Nah, walaupun agak mendung-mendung sedikit tapi lumayan cerah untuk hari ini. Ini udah beberapa hari saya nggak upload. Maklum banyak kesibukan di luar juga, dan nggak ada waktu untuk ambil video. Nah, kali ini saya lagi tengok atau lihat perkembangan dari itu budaya Budo Gurumu sama Goshiki-showa. Nah, namun kemarin yang Goshiki-showa itu jadinya nggak banyak, dan sedikit banget. Tapi alhamdulillah ya sintine pokoknya disyukuri gitu mawon. Nah, ini ada yang perlu saya bahas dan seringkali ditanyakan sesama pembudidaya, itu untuk ukuran segini, seperti ini, pakai pakan apa. Nah, ini dia guys. Kalau saya biasanya pakai ini, bisa pakan tepung atau pakan butiran 0,5 atau 0,8 mili. Nah, kalau untuk pakan tepung itu nggak perlu kita pipis, jadi langsung ditebar aja. Cuman kalau untuk pakan butiran kayak gini nih, nah, yang butiran gini, ini usahakan untuk dipipis terlebih dahulu. Nih ikannya udah pada kemberuyuk, wis luwenan ya ta. Alhamdulillah, kalau yang kemarin saya ambil video yang pertama itu masih hanya tampak ada beberapa yang mau muncul, dan sekarang alhamdulillah sudah mayoritas mau muncul dan mendekat sama saya. Ini kalau buraya ini berumur kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Itu dari telur maksudnya. Belum saya seleksi. Ya agak sedikit lambat untuk perkembangannya, karena kolam hanya ukuran berapa nih? 12 persegi ya, ingat saya. Ya apa-apa, yang penting ikannya aman. Kita kembali ke pakan tadi. Nah, kenapa kalau saya ini untuk pakan berbentuk butiran ini mesti saya pipis. Nah, pakan yang dipipis itu banyak sekali keuntungan buat kita. Nah, salah satunya ikan itu enggak kan kekenyangan, atau kenyangnya itu enggak terlalu over, jadi kenyang yang sedang. Jadi ketika nanti kita kasih makan lagi, ya udah langsung wet, tetap nafsu makannya tinggi. Kenapa begitu? Karena posisi pakan dipipis kan sudah
mengembang di luar. Nah, jadi ketika di dalam perut ikan itu sudah tidak akan mengembang lagi. Nah, itu amannya. Nah, yang kedua, nah ini, nah di sini kan tampak ikannya juga bervariasi. Untuk ukurnya itu nggak bisa sama rata. Nah, nanti kalau nggak dipipis, sing besar ya kenyangnya kenemenan, kenyang banget. Yang kecil itu kurang. Ya ibaratnya kalau orang sing wis gede untune wis rangah. Sing cilik untune isih lekas tukul. Kan mame sik gayil-gayil ngono. Tuh. Nah, selain itu kalau kita pipis lagi pakai sejenis probiotik, nah itu akan lebih menguntungkan lagi buat kita. Jadi yang jelas dari kotoran pakan itu mudah terurai. Ya, jadi yang terdapat di kolam itu banyak bakteri-bakteri yang menguntungkan. Jadi lebih banyak bakteri yang menguntungkan daripada yang merugikan. Nah, itu kalau kita mau pipis pakai probiotik. Nah, biasanya di dalam probiotik itu juga ada kandungan-kandungan antibodi, antibiotik dari bahan-bahan alami. Nah, itu sangat bagus sekali dan gak ada efek samping bila dikasihkan sama ikan. Nih. Ini untuk pattern ikannya ini belum begitu kelihatan, guys. Ya sudah mulai tampak ada beberapa 1-2 ini yang sudah mulai kelihatan, cuman masih tipis banget ya, maklum baru ukuran segini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kenapa juga kok saya ketika video itu ngasih makannya dikit-dikit. Itu bukan berarti intinya nunggu biar dapat durasi lama, enggak. Jadi ya sekalian kita ngecek bagaimana dengan keadaan ikan, nah, bagaimana perkembangannya, bagaimana warnanya juga. Ya, jadi intinya tetap kita belajar ya, supaya bisa lebih baik untuk kedepannya. Ya, namanya belajar terus nggak ada matinya. Harus tetap belajar dan belajar. Mulai kecil sampai besar tetap belajar terus, apalagi kalau pekerjaan kita nah, ya kayak gini, berhubungan dengan nyawa. Nah, itu nggak bisa dirumuskan. Kalau matematika enak, pakai rumus udah nggak bakal meleset. Kalau ini nggak bisa.
Ini airnya ini agak hijau encer nih. Maklum ini beberapa hari sering saya grocok karena ini volume airnya berkurang. Ini kayaknya ada yang jebol atau gimana, belum saya cari, belum sempat. Ada yang jebol, nggak cuma satu kolam ya, ada beberapa kolam yang bolong. Nah, terus kemungkinan besar itu dari hewan-hewan di sekitar kolam. Nah, oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Nah, semoga bisa memberikan hiburan, bisa memberikan manfaat. Nah, semoga bisa memberikan tambahan wawasan buat semuanya. Akhir kata, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.